Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa mencurahkan rizki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada suatu kesempatan Buya Hamka, beliau diminta untuk mensolatkan jenazah dari Bung Karno. Pada saat itu banyak pihak yang mencegahnya. Janganlah Anda mensolatkan karena Bung Karno adalah seorang munafik. Banyak sekali yang begitu menahan Buya Hamka untuk tidak mensolatkan Bung Karno. Mereka beralasan karena Rasulullah Muhammad SAW dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mensolatkan jenazah orang munafik. Lalu apa jawaban dari Buya Hamka? Buya Hamka menjawab, Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah untuk mengetahui siapa yang munafik dan siapa yang tidak munafik. Sedangkan aku tidak diberikan wahyu oleh Allah untuk mengetahui apakah Bung Karno ini termasuk munafik atau bukan. Oleh karena itu aku meyakinkan bahwa beliau adalah muslim, maka aku berkewajiban untuk mensolatkannya. Sedulur sedaya rahimakumullah, memang Rasulullah Muhammad SAW dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensolatkan jenazah seorang munafik. Karena apa? Karena yang pertama, doa Rasulullah adalah doa yang ijabah, doa yang sangat makbul, sehingga sepertinya tidak pas ketika seorang munafik mendapatkan doa dari Rasulullah dan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kaum munafik. Yang kedua, Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mana orang munafik dan mana orang yang tidak munafik. Oleh karena itu, ketika Rasulullah tidak mensolatkan orang-orang munafik, para sahabat tetap melakukannya. Para sahabat tetap melaksanakan fardu kifayahnya, yaitu mensolatkan saudara sesama muslim. Dan Rasulullah tidak menyampaikan kepada siapapun juga bahwa orang ini termasuk munafik atau bukan. Hanya ada satu sahabat yang diberitahu dan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sahabat Hudzaifah. Dia tahu mana orang munafik dan mana orang bukan munafik. Maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada suatu saat Khalifah Umar bin Khattab mendesak kepada Hudzaifah, sampaikan kepadaku siapa golongan orang munafik. Tetapi sahabat Hudzaifah tetap tidak mau menjawabnya. Sehingga sahabat Umar bin Khattab, dia akan selalu melihat atau mindik-mindik Hudzaifah mensolatkan jenazah ini atau bukan. Kalau tidak, maka sahabat Umar pun tidak akan mensolatkannya. Namun demikian, sahabat Umar tidak tidak mengajak sahabat lain untuk melakukan hal yang serupa dengan beliau. Sedulur sedaya rahimakumullah, bila mana kita cermati di dalam rukunnya, rukun Islam, apakah ada di situ rukun Islam adalah kepemimpinan yang muslim? Dalam rukun iman, apakah ada di situ disyaratkan kepemimpinan yang Islam? Tidak, sedulur sedaya. Karena apa? Karena pemimpin di dalam hal ini tidak berhubungan dengan akidah, tetapi berhubungan dengan siasah atau politik. Imam Al-Ghazali
di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, beliau paring dawuh, jangan sekali-kali engkau menuduh saudara muslimmu ahlul kiblah, orang Islam, kau tuduh menjadi kafir, kau tuduh menjadi kufur, kau tuduh menjadi munafik, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba tersebut. Oleh karena itu, jangan sekali-kali engkau mencampuri urusan Allah dengan hambanya. Karena besok di yaumul qiyamah, sekalipun kamu tidak akan pernah ditanya oleh Allah, mengapa kamu tidak mengutuk orang yang bermaksiat? Mengapa kamu mengutuk orang yang melakukan kesalahan? Kita tidak akan disuruh bertanggung jawab akan hal itu. Bahkan kita tidak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Seandainya kita selama hidup kita tidak pernah mengutuk iblis dan setan, tidak pernah menyebut-nyebut nama iblis dan setan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita akan dimintai pertanggungjawaban, dituntut tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah berani menuduh orang lain, mengutuk orang lain, menganggap mereka keluar dari Islam dan lain sebagainya. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam kitab Thahawiyah disampaikan bahwa para salafus salih berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwasanya para salafus salih paring pangandikan, la nunazzilu ahadam minhum jannatan wala naron. Bahwasanya saya tidak berani memastikan seseorang, siapapun itu, mereka termasuk ahli surga atau ahli neraka. Wala nashhadu alaihim bikufrin wala musyrikin wala nifakin. Dan saya tidak berani memastikan, tidak berani bersaksi bahwa seseorang tersebut adalah kufur, munafik, musyrik, dan lain sebagainya. Malam yadhhar minhum syai'um min dalik. Sampai orang itu benar-benar secara lahirnya sudah tidak di dalam agama Islam. Wa nadaru sarairuhum ilallahi ta'ala. Dan kami serahkan hal-hal yang rahasia tentang keimanan orang tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, selama seseorang masih sholat, nikahnya dengan cara Islam, masih puasa, masih berkumpul dan melakukan aktivitas keagamaan bersama kita, maka mereka tetap memiliki hak yang sama, yaitu hak sesama muslim. Yang apa? Kita wajib bertakziah, kita wajib mengkafankan, kita wajib mensolatkan, dan kita wajib menguburkannya. Sedulur sedaya rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial, bahkan di dunia nyata sekalipun, seringkali ada saudara kita yang mempertanyakan, entah kepada kita, entah kepada saudara muslim yang lain. Mereka berkata, Anda muslim? Pertanyaan dalam arti meragukan keislaman saudara muslimnya yang lain. Hanya karena apa? Hanya karena memiliki pandangan yang berbeda, pandangan politik yang berbeda, pilihan calon bupati yang berbeda, pilihan calon lurah yang berbeda, pilihan calon RT RW yang berbeda. Hingga kita mempertanyakan keislaman saudara kita. Hal yang demikian inilah yang perlu kita hati-hati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, kita berpegang erat bersama-sama, kita jalin ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam keislaman, supaya jangan sampai sekalipun kita mudah menuduh saudara kita muslim yang lain telah keluar dari agama ini hanya karena perbedaan pandang politik kita semuanya. Semoga hal ini bisa menjadi
muhasabah bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.